Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Kinardeska dari kelas 11 MIPA 9 selaku anggota Departemen 6. Pada kali ini, saya akan memandu berjalannya acara Smavo FM episode selanjutnya yang akan membahas mengenai pemilihan ketua dan juga wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Cibinong. Di Zoom meeting kali ini sudah ada ketua dan juga wakil ketua dari Pilketos 2021. Kepada Didah dan juga Andika dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Ya baik, halo semuanya, perkenalkan saya Andika Gerhan Pratama. Saya dari kelas 11 MIPA 6. Saya selaku ketua acara pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dida Astia Armondia dari kelas 11 MIPA 9. Dan di sini saya selaku wakil ketua acara dari pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Oke, halo Andika dan juga Dida. Terima kasih sudah join dan menyempatkan waktunya untuk bergabung dan menjadi guest star di Smavo FM episode kali ini. Pada Smavo FM ini, kita akan membahas Pilketos yang tentunya sekarang tuh pasti warga Smavo tuh udah gak asing karena banyak yang udah mulai share tentang paslon dan juga support pasangan calon yang nanti mencalonkan diri menjadi ketua dan juga wakil ketua OSIS. Nah, di sini saya pengen nanya nih, sebenarnya Pilketos itu apa sih dan tujuan dilaksanakannya Pilketos itu apa ya kira-kira? Ya baik, mungkin kata-kata Pilketos sudah nggak asing lagi ya. Jadi kegiatan Pilketos itu atau pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS merupakan kegiatan tahunan dari program kerja MPK. Apa sih MPK? MPK itu adalah Majelis Permusyawaratan Kelas SMA 2 Cibinong yang wajib untuk dilaksanakan guna pembaruan dan peningkatan kegiatan di organisasi OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Selain itu, yang paling penting adalah adanya pembaruan di dalam anggota OSIS itu sendiri. Iya, betul sekali. Dan juga tujuan dari Pilketos itu yang paling utama seperti yang sudah disampaikan oleh Dika tadi, yaitu adanya pembaruan di dalam organisasi OSIS itu sendiri atau dapat dikatakan melanjutkan tugas dan kepengurusan dari OSIS periode sebelumnya. Selain itu, Pilketos juga memiliki tujuan untuk melatih kedisiplinan, moral, etika, dan juga nilai nasionalisme kebangsaan para siswa dan siswi SMA Negeri 2 Cibinong. Seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 2 Cibinong juga memiliki kesempatan untuk berdemokrasi secara langsung dari acara Pilketos ini. Dan yang terakhir dari tujuan dilaksanakan Pilketos yaitu Pilketos ini dapat berguna untuk media pembelajaran atau sebagai mengenal mengenai pemilihan umum dan juga kampanye secara baik dan benar. Oke, baik. Terima kasih banyak Andika dan juga Dida yang sudah memaparkan. Ternyata Pilketos itu bukan sekedar nama, tetapi memiliki maksud dan tujuan sendiri. Nah, setahu saya ya, kalau misalnya Pilketos itu tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, juga tahun sekarang itu kayaknya ada nama dan juga tema yang berbeda gitu ya. Nah, saya mau nanya dong, kira-kira tema yang diambil pada Pilketos tahun ini tuh apa sih? Oke, jadi untuk tahun ini, nama dan tema yang telah kami susun itu Polaroid, Positive Leader for Inspiring Democracy, dengan tema mewujudkan pemimpin yang positif, berlandaskan demokrasi yang menginspirasi menuju Smavo yang lebih baik. Dan nama dan tema acara yang telah kami usung ini bersinergi atau berkesinambungan, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia itu memiliki landasan pemerintahan yang berdemokrasi. Jadi tak luput dengan SMA Negeri 2 Cibinong yang dimana demokrasi pun menjadi salah satu landasan untuk kami menjalankan struktur keorganisasian. Maka dari itu kami mengusung tema demokrasi untuk menjadi bagian yang melekat pada pemimpin yang positif. Oke, mantap. Ternyata pada Pilketos kali ini tuh punya nama acara guys. Namanya itu Polaroid, yaitu Positive Leader for Inspiring Democracy. Nah, jadi saya juga mau nanya nih. Tadi kan udah dibahas tentang nama dan juga tema acara. Saya mau nanya, setahu saya ya, kalau misalnya di waktu kita tuh masih sekolahnya masih offline, itu tuh pemilihannya tuh kayak di lapangan, habis tuh
bisa milih di bilik-bilik kayak lagi pemilu beneran gitu. Nah, cuma seperti yang kita tahu, sekarang kan kita kondisinya lagi online ya, dan juga masih pada masa transisi. Kira-kira tata cara dan juga teknis pemilihan nanti itu seperti apa ya? Ya, baik. Mungkin seperti yang kita ketahui ya, kita sekarang berada di masa transisi, yang mana dari masa pandemi, insya Allah kepada masa yang normal lagi. Dan seperti yang kita ketahui, SMAN 2 Cibinong merupakan sekolah yang sudah menerapkan sistem pembelajaran tatap muka. Tapi di balik itu semua, SMAN 2 Cibinong juga belum menerapkan PTM secara 100%, di mana masih ada beberapa siswa dan siswi yang mengharuskan belajar di rumah. Nah, untuk tata cara pemilihan kan kita akan dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021 ya. Nah, kita memakai sistem semi-offline. Jadi pemilihan akan dilakukan serentak secara online menggunakan Google Form. Jadi seluruh siswa atau siswi SMAN 2 Cibinong memiliki hak untuk memilih satu pasangan calonnya. Pemilihan dilakukan secara perangkatan sesuai urutan yang telah ditentukan. Lalu akan disebarkan broadcast berisi link Google Form yang untuk memilih yang akan dibuka sesuai jadwal dan urutan angkatan. Jadi misalkan pada tanggal 23 November tahun 2021, dari jam 9 merupakan jadwal pemilihan untuk kelas 10. Nah, jadi untuk jam 10-nya merupakan jadwal pemilihan untuk kelas 11 dan sebagai berikutnya lagi. Nah, untuk teknis pemilihannya yaitu dengan mengisi email pribadi masing-masing, nama, kelas, NISN beserta token yang telah disediakan. Nah, di sini kenapa sih kita pakai token? Karena token kita pakai untuk menghindari adanya tindak kecurangan. Wah, oke. Jadi walaupun online tetap ada teknis dan juga tata cara yang prosedurnya itu tersusun untuk kita memilih pada Pilketos nanti. Nah, selain itu saya juga mau tanya nih, kita semua tahu dan juga warga Smavo tentunya di sosial media juga nggak asing ya kalau misalnya ada yang udah ngasih poster dan juga tim sukses gitu. Nah, kira-kira itu sebenarnya apa sih dan apa ya hal yang perlu dilakukan oleh warga Smavo pada masa kampanye yang kita semua tahu sedang berjalan ini? Oke, jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh warga Smavo dalam masa kampanye Pilketos ini? Jadi mungkin ada beberapa dari siswa dan siswi Smavo yang bertanya-tanya gitu, dan kayaknya tuh ngelihat pasangan calon dengan pendukung-pendukungnya itu kayak seru banget di kampanye. Nah, jadi buat siswa dan siswi atau seluruh warga Smavo itu dapat turut berpartisipasi pada masa kampanye dengan mengikuti tim sukses atau biasa kami sebut tim ses masing-masing pasangan calon. Dan seluruh siswa dan siswi Smavo memiliki kebebasan untuk bergabung dengan tim ses pasangan calon pilihannya. Namun dengan catatan, hal ini bukanlah hal yang wajib, yang berarti mengikuti tim ses pasangan calon itu tidak diharuskan bagi siswa dan siswi Smavo. Dan dengan arti siswa-siswi Smavo juga tidak apa-apa jika tidak mengikuti tim ses dengan catatan wajib untuk memilih atau mengeluarkan suaranya pada tanggal pemilihan nanti. Oke, berarti ternyata tim sukses itu tidak wajib ya, tetapi tentunya penting sih kalau misalnya kita pengen ikut tim sukses, karena dengan ikutnya tim sukses kita bisa melatih kemampuan demokrasi dengan bagaimana kita memilih, ikut tim sukses, dan juga mendukung para paslon dan mendukung berjalannya acara Polaroid ini. Oke, tadi udah sempat disinggung sama Dida dan ini adalah pertanyaan yang suka dijadikan sebuah konteks bercanda dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya mau nanya nih, kira-kira apakah diperbolehkan warga Smavo untuk golput dan tidak memilih? Dan juga kira-kira apa tanggapan kalian menanggapi hal tersebut? Ya, membahas diperbolehkan untuk golput. Jadi itu sangat tidak diizinkan ya untuk golput atau tidak memilih. Jadi seluruh siswa atau siswi warga Smavo diwajibkan untuk memilih sebagai bentuk dukungan dan guna mensukseskan acara Pilketos tahun ini. Selain itu, pemilihan ini diadakan untuk menentukan pemimpin yang layak untuk membimbing SMAN 2 Cibinong menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, sesuai dengan tema yang kami usungkan yaitu Polaroid, Positive Leader for Inspiring Democracy, berdasarkan tema tersebut, kami akan menerapkan asas demokrasi yang memiliki arti dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka seluruh itu siswa dan siswi SMAPO wajib memilih dan menggunakan suaranya demi terpilihnya pemimpin yang terbaik untuk SMN 2 Cibinong ke depannya. Mungkin ada pesan dari saya, yaitu milihlah dengan terbaik dan bijaklah dalam berorganisasi. Oke, mantap. Terima kasih Andika atas jawabannya. Jadi, sekali lagi warga SMAPO tentunya tidak diperbolehkan ya untuk golput, karena dari tujuan dari Pilketos ini adalah melatih kita dalam berdemokrasi, menentukan pilihan kita, dan tentunya kita punya hak untuk memilih yang tidak boleh kita sia-siakan. Sekian dari episode SMAPO FM kali ini yang membahas mengenai Pilketos 2021. Harapan saya Pilketos 2021 nanti berjalan dengan lancar dan juga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk SMAPO ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton episode SMAPO FM pada kali ini. Terima kasih juga kepada Andika dan juga Dida yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada SMAPO FM kali ini. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Kinan.